Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 23 Maret 2021 dengan episode Benci Tapi Rindu. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetapi channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,75 menjadi minus 1,09. Kemudian ada dari US Existing Home Sales yang turun dari sebelumnya 6,66 miliar menjadi 6,22 miliar. Sementara month on month turun dari sebelumnya 0,2% menjadi minus 6,6%. Kemudian ada dari Eurozone ACB Current Account SA yang turun dari sebelumnya 36,7 billion menjadi 30,5 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau Hexa yang mencatat penurunan penghasilan neto di sepanjang tahun 2020 menjadi 172,09 juta US dollar dibanding periode sama tahun sebelumnya mencapai sebesar 320,43 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sinar Mas Agro Resources and Teknologi Tbk atau SMAR yang membukukan total penjualan sebesar 40,434 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020 atau naik jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 36,198 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk atau CAKK yang optimis target penjualan di tahun ini akan tumbuh 35% dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 22 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 55 poin atau 0,87% ke level 6.301. Sektor aneka industri, infrastruktur, keuangan, properti, industri konsumsi, industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara dalam satu pekan terakhir, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 410 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika versus Cina, diskusi dengan dusta. Pertemuan pertama antara Amerika dan Cina bukannya kangen-kangenan, mesra-mesraan, ini justru seperti tercipta percikan api yang akan memulai keributan nih bosku. Baik Amerika maupun Cina, keduanya kompak saling mengkritik satu sama lain, mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi di Alaska. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken menuduh bahwa Cina telah merusak stabilitas global, dan Antony berjanji untuk membawa permasalahan tersebut untuk lebih banyak didiskusikan, tidak terkecuali tindakan Cina di Hong Kong. Namun ketika Amerika membawa masalah politik luar negeri Cina, Yang Jiechi mengatakan bahwa Amerika tidak berada di posisi yang kuat untuk membahas masalah tersebut dengan Cina. Pertemuan keduanya akan dilanjutkan pada hari Jumat nanti. Meskipun kami juga tidak berani jamin bagaimana hasilnya setelah sebelumnya pertemuan pertama dihebohkan dengan keegoisan dua-duanya. Biden harus menunjukkan rasa persahabatannya seperti yang dia dulu tunjukkan terhadap Cina ketika menjabat sebagai wakil presiden. Biden sendiri mengatakan bahwa dirinya bangga dengan menteri luar negerinya pada pertemuan yang diadakan kemarin. Baik Amerika dan Cina, keduanya sama-sama menyoroti kerjasama khususnya dalam bidang perubahan iklim dan pemberian bantuan terhadap masyarakat korban corona. Biden juga akan mencoba untuk melonggarkan pemerintahannya, seperti pemberian visa kepada warga negara Cina yang sebelumnya diberlakukan oleh Trump. Pertemuan puncak antara Biden dan Xi Jinping kemungkinan besar akan diadakan secara virtual pada saat Earth Day bulan depan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pembicaraan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Apalagi fokus utama dalam pemerintahan Biden adalah bahwa Amerika mampu membangun aliansi yang sama-sama menguntungkan untuk masa depan yang lebih baik. Namun di satu sisi, Cina merupakan satu-satunya negara yang mengalami pemulihan lebih besar dari negara manapun, sehingga tentu saja peran Cina akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Cina juga memiliki kekuatan untuk dapat terus berkembang dan tumbuh jauh lebih baik dari Amerika yang saat ini masih dalam fase pemulihan ekonomi. Meskipun mereka bertengkar, tapi mereka sendiri tidak bisa memungkiri bahwa mereka membutuhkan satu sama lain. Bagi Cina sendiri, mereka masih membutuhkan chip untuk dapat melengkapi bagian elektronik mereka, sebelum pada akhirnya mereka berdiri sendiri dengan membangun pabrik semikonduktor. Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, bekerja sama merupakan salah satu langkah terbaik dan tercepat untuk mendorong pemulihan perekonomian di seluruh dunia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pesan dari mereka.
Powell dalam sebuah pertemuan pada hari Senin kemarin mengatakan bahwa perekonomian yang terluka akibat pandemi masih jauh dari kata selesai. Sejauh ini Powell memuji tindakan yang diambil oleh Kongres untuk mendukung perekonomian dan memberikan masyarakat Amerika sebuah harapan untuk dapat kembali ke dalam kondisi normal pada akhir tahun ini. Powell menyambut baik proses dan kemajuan yang berlangsung, namun Powell mengingatkan kepada kita semua bahwa masih banyak masyarakat Amerika yang masih menderita akibat pandemi. Powell mengatakan bahwa The Fed memproyeksikan bahwa perekonomian akan tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2021 dan ini akan menjadi pertumbuhan tercepat sejak 1983 yang diukur mulai pada kuartal 4 2020 lalu. Inflasi sendiri menurut proyeksi The Fed pada tahun 2021 akan berada di posisi 2,4% dan inflasi pada bulan Januari lalu berada di posisi 1,5%. Sejauh ini terkait dengan tingkat suku bunga, sekali lagi The Fed mengatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunga hingga 2023 mendatang. Powell mengatakan bahwa tercapainya lapangan kerja yang maksimum ditambah dengan data inflasi yang berada di posisi 2% akan tetap menjadi tujuan utama The Fed. Tidak hanya berbicara mengenai pemulihan perekonomian nih bosku, Powell juga mengatakan terkait dengan mata uang digital, yang dimana dirinya mengatakan bahwa peluncuran mata uang digital akan menjadi langkah penting bagi sistem keuangan sehingga oleh sebab itu maka dibutuhkanlah persiapan yang matang. Powell mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjadi yang terdepan dalam memahami teknologi serta potensi biaya yang harus dikeluarkan dan manfaatnya dari penggunaan dolar digital. Powell sendiri mengatakan bahwa meskipun suatu hari nanti bank sentral dapat membuat mata uang mereka langsung tersedia untuk masyarakat dalam bentuk elektronik, namun para pejabat yang berkepentingan harus memperhatikan masalah-masalah yang krusial, mulai dari privasi hingga stabilitas keuangan mendatang. Presiden Bundesbank Jens Weidmann pun juga memberikan peringatan terhadap mata uang digital bank sentral yang dapat mendorong kenaikan tingkat resiko bank runs. Sejauh ini, penggunaan mata uang digital masih membutuhkan waktu bertahun-tahun mendatang karena selain memperhatikan masalah krusial seperti yang tadi disampaikan, dolar digital juga membutuhkan konsultasi dengan pembuat undang-undang. Seharusnya apa yang disampaikan Powell terkait dengan keyakinan mengenai tidak akan dinaikannya tingkat suku bunga hingga 2023 mendatang, meskipun tapering tantrum diperkirakan akan mulai pada tahun 2022, fokus mereka tidak berubah terhadap inflasi dan data ketenaga kerjaan. Oleh sebab itu kami melihat bahwa seharusnya tingkat volatilitas di pasar dapat lebih terjaga meskipun US Treasury lagi-lagi akan mempengaruhi pergerakan pasar. Pemirsa harus lebih memperhatikan pergerakan US Treasury dalam beberapa pekan mendatang karena kami melihat ada potensi kenaikan yang mampu mempengaruhi koreksi di pasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Wait and See. Dalam surveinya Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia mengungkapkan ada 12,5% responden yang tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dan bahkan 27,6% diantaranya menunjukkan peningkatan penjualan. Terkait pertumbuhan UMKM, survei Bank Indonesia menunjukkan pengembangan kredit UMKM pada 2020 berada di angka minus 1,8%, sementara itu secara pangsa kredit angkanya sudah cukup tinggi dengan alokasi 19,7%. Namun dari sisi kualitas kredit masih di bawah threshold atau sebesar 3,95%. Adapun jumlah rekening kredit sebanyak 16 juta yang didominasi oleh usaha mikro sebesar 72,5%, usaha kecil sebesar 13,2%, dan usaha menengah sebesar 14,4%. Dari total 6 sektor UMKM, terdapat pertumbuhan signifikan dari bidang pertanian yang sebesar 16,7% pada Desember 2020. Sementara itu industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 1,5%, konstruksi mengalami penurunan sebesar minus 17,9%, perdagangan mengalami penurunan minus 3,2%, real estate mengalami pertumbuhan sebesar 13%, dan jasa kemasyarakatan mengalami pertumbuhan sebesar 2%. Guna mendukung pemulihan dari sektor UMKM, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga kredit pada 4,25% jika mengacu pada data OJK terkait SBDK per Januari 2021, terdapat gap yang cukup signifikan pada kredit usaha mikro di mana respon perbankan terhadap penurunan suku bunga acuan dinilai cukup lambat. Dari segi perbankan, kualitas dari kredit yang naik pasca pandemi menjadi fokus manajemen untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sedangkan dari pelaku usaha, ketidakpastian kondisi bisnis pada tahun 2021 dan tingginya suku bunga kredit menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berekspansi di tengah situasi dan kondisi saat ini.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditrendingkan pada level 6.199 hingga 6.356. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LSIP, kemudian yang kedua ada dari SIMP, dan yang ketiga ada dari Akra. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CAKK atau PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk yang optimis target penjualan di tahun ini akan tumbuh 35%. Di tahun ini, perusahaan tampak optimis terhadap pertumbuhan penjualannya di mana menargetkan pertumbuhan naik menjadi 35%. Target tersebut seiring harapan pemulihan ekonomi dalam negeri dan juga didukung oleh rencana penambahan kapasitas pabrik yang sudah berjalan di kuartal 1 tahun ini. Ditargetkan akan menambah sekitar 2 juta meter persegi serta memperkuat distribusi retail dengan tetap meningkatkan penjualan ke proyek-proyek properti. Hal ini sebagai peluang setelah kebijakan pemerintah yang akan melarang proyek properti dan konstruksi menggunakan bahan bangunan dari luar negeri alias semua harus dipenuhi dari dalam negeri. Salah satunya adalah keramik. Tentunya ini akan mendukung pencapaian target tumbuhnya penjualan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 78 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang menargetkan total nilai kontrak baru sebesar 3,7 triliun rupiah di tahun ini. Target tersebut sejalan dengan harapan akan pemulihan ekonomi nasional. Adanya program vaksinasi nasional tentunya memberikan harapan akan kembalinya aktivitas roda-roda ekonomi dan juga seiring dengan proyek strategis nasional. Hal ini tentunya menjadikan perusahaan optimis dalam memperoleh kontrak baru senilai 3,7 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 210 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.